Tahap LGD Leaderless Group Discussion Management Trend Rekaspot batch pertama. Di hari kedua, masih tersisa 3 kelompok yang akan berjuang untuk menyelesaikan tahap LGD ini. 3 kelompok ini, yang pertama adalah kelompok 5, yang membahas studi kasus tentang produktivitas reseller yang dimiliki Rekaspot masih rendah. Saksikan videonya berikut ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi yang telah kami laksanakan terkait ada 3 case di sini yang akan coba kami utarakan apa-apa saja yang menurut kami bisa menjadi solusi. Langsung saja saya mau untuk yang pertama itu mindset di mana reseller merupakan usaha sampingan untuk mendapatkan tambahan pendapatan yang mungkin memang yang terjadi saat ini reseller awal itu memang mindsetnya adalah untuk menjadikan tersebut pendapatan tambahan karena pasti mereka punya pekerjaan pokok. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa menjadikan si pekerjaan sampingan ini jadi pekerjaan utama untuk reseller? Yang pertama itu kan untuk membuat forum diskusi untuk reseller. Nah, forum diskusi di sini itu berguna untuk apa? Untuk tahu terus kabar resellernya bagaimana, terus habis itu ada kendala apa di setiap reseller membutuhkan sesuatu apa atau membutuhkan materi atau mempunyai masukan sesuatu untuk di agen dan untuk ke kantor pusat juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya memberikan pemahaman bahwa produk perusahaan juga produk milik reseller. Nah, di sini ini menumbuhkan rasa kepemilikan. Jadi jika reseller itu menjual produk yang juga merasa bahwa dia memiliki produk tersebut, insya Allah penjualannya juga akan lebih maksimal lagi. Karena sifat kepemilikan itu juga akan mempengaruhi terhadap apa yang dipasarkan. Yang terakhir memberikan penghargaan terhadap pencapaian penjualan yang telah terlaksana itu pasti. Karena apa, reseller pasti akan lebih semangat ketika dia mendapatkan reward. Nah, reward di sini bisa bermacam-macam ya. Mungkin selama ini yang terjadi di Rekaspot juga sudah berjalan adanya reward ini. Nah, mungkin untuk lebih divariasinya yang lebih dimenarikan lagi, misalkan untuk rewardnya lebih diperbesar lagi dengan target yang juga mungkin lebih ditambahkan lagi. Jadinya untuk setiap pencapaian yang telah dilaksanakan oleh reseller itu mendapatkan reward yang maksimal sehingga mereka juga lebih semangat dalam menjalankan. Itu untuk poin pertama yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, problemnya adalah permasalahan reseller terkait langkah untuk menjadi reseller produktif yang rendah. Jadi reseller ini masih kesulitan untuk menjual produknya atau mencari pasar untuk produknya sendiri. Jadi ada beberapa hal yang menjadi strategi bagi kita untuk menyelesaikan problematika ini. Yang pertama adalah memasifkan pelatihan kepada reseller. Artinya dari Rekaspot sendiri, dari kantor pusat, melakukan pelatihan digital marketing kepada reseller. Dengan melakukan pelatihan digital marketing kepada mereka jadi tahu bagaimana melakukan iklan di Facebook atau iklan di sosmed lainnya. Kemudian yang kedua, memberikan materi atau konten kepada reseller. Jadi nggak melulu mereka yang berusaha istilahnya membuat konten untuk memasarkan produk yang akan mereka jual. Namun dari kantor pusat sendiri juga menyediakan konten-konten di mana konten tersebut bisa mereka pakai untuk menjual produk yang telah kita buat gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bekerja sama mungkin dengan tokoh-tokoh publik yang mungkin saat ini kita ketahui workout atau yang semacamnya itu telah menjadi tren positif di kalangan anak muda, mungkin seperti Arif Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengadakan kompetisi yang menarik untuk membuat konten, mengadakan kompetisi untuk membuat konten yang menarik yang dapat meningkatkan penjualan. Jadi kita bikin kompetisi buat reseller dengan konten-konten yang telah dibuat oleh reseller. Siapa tahu nanti bakal ada yang FYP sehingga meningkatkan pengetahuan publik terhadap kantor pusat dan juga produk dan memudahkan reseller dalam menjual produk. Mungkin selanjutnya akan disampaikan
Yang poin selanjutnya, distribusi materi pemahaman reseller melalui branch atau kantor cabang dan agen yang sangat kurang. Dari kami akan membuatkan forum diskusi untuk reseller secara offline maupun online agar terjalin komunikasi yang aktif. Kemudian memonitoring dan memberikan fasilitas konseling kepada reseller secara berkala terkait pencapaian penjualan. Dengan adanya fasilitas konseling ini, kita dapat mengetahui semua permasalahan dari branch atau kantor cabang maupun agen, apa masalah yang dihadapi di lapangan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alia. Kesimpulannya dari ketiga kondisi yang ada, yaitu pertama, melakukan pendekatan secara sistematis kepada reseller dengan memberikan materi, kemudian forum diskusi sehingga mereka dapat meningkatkan penjualannya. Yang kedua, melaksanakan pelatihan yang dapat memotivasi reseller sehingga meningkatkan produktivitas pemasaran. Seperti dari Mas Ilyas tadi, yaitu pelatihan digital marketing. Yang ketiga itu bekerja sama dengan reseller untuk membuat konten pemasaran semenarik mungkin. Itu seperti konten dari TikTok dan live TikTok yang saat ini banyak diminati dan viral, bisa meningkatkan promosi seperti itu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan inovasi yang kelompok kami buat untuk permasalahan yang sudah ada. Yang pertama yaitu inovasi kami akan mengadakan kerjasama dengan tokoh publik atau menjadikan tokoh publik tersebut sebagai brand ambassador. Hal ini akan membantu dalam peningkatan untuk mengenalkan produk-produk dari Regar sendiri kepada masyarakat luas dengan adanya tokoh publik tersebut sebagai brand ambassador. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengadakan kompetisi kepada para reseller untuk membuat konten yang menarik dan kemudian memberikan mereka penghargaan atas kompetisi tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kembali produktivitas dan juga produktivitas dari para reseller yang diharapkan kedepannya dapat meningkatkan penjualan. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi dari 90% dari teman-teman di sini mengatakan bahwa masalahnya tadi keaktifan dan produktivitas. Setelah itu teman-teman kemudian terkait dengan langkah-langkahnya. Itu langsung lihat di kesimpulan dulu. Oke, melakukan pendekatan secara sistematis kepada reseller. Bertanya, sistematisnya seperti apa? Sistematis itu mungkin gini. Jadi kita ada buat langkah-langkah di mana reseller ini mungkin udah bisa dipisah atau dibedakan terkait daerah ataupun lokasi mereka, sehingga dari kita juga sudah punya pasar di daerah-daerah tersebut. Kita tahu apa yang jadi masalah di daerah tersebut. Kemudian dari sini pendekatan sistematis itu misalnya regional Solo. Pendekatan sistematis dilakukan dengan apa kira-kira permasalahan yang ada di regional Solo terkait penjualan oleh reseller ini. Jadi pendekatannya dilakukan sesuai masalah yang ada di regional tersebut. Ini online ya? Online. Online bisa offline. Bisa. Kalau yang beda pulau atau beda daerah yang jauh mungkin bisa online. Oke. Kalian ada yang pernah jadi reseller nggak? Ada? Ada? Belum pernah? Ada yang pernah jualan? Bukan reseller, jualan sendiri? Jualan apa? Buket bunga. Bukan bunga? Saya kue. Kue? Masih jalan? Masih jalan? Udah Udah enggak? Oke. Buket bunga kue, oke. Nah, menurut kalian, nih yang udah pernah jualan nih ya, atau yang mungkin yang belum pernah juga boleh kasih kasih saran. Biar kalian semua jualan gimana sih? Biar semua jualan gimana? Saya, kalau saya semangat jualan karena saya jualannya makanan ya, pasti saya lihat feedback dari
customer saya Oke. jadi bilang. Yang kedua, Yang kedua profit. oke, yang ketiga. Yang ketiga ada ini apa ya? Kayak inovasi saya buat cari yang baru, resep baru, rasa baru kayak gitu. Oke, kalau kamu biar semangat jualan gimana? Yang pertama karena saya kan jualannya bersama-sama teman gitu, jadi motivasi bareng-bareng sama teman, kita pengen cari profit dan juga cari Oke, pelajaran. kedua. Testimoni dari teman-teman. Oke. Oke, dari dua ini teman-teman yang lain bisa menyimpulkan nggak sebenarnya apa sih yang bikin semangat jualan? Profit. Yang kedua, feedback. Oke, jadi apakah reseller itu bakalan jadi produktif kalau kalian kasih materi, motivasi, kayak gitu produktif nggak? Produktif nggak kira-kira? Dia bakal, aku termotivasi, terima kasih. Aku akan semangat jualan habis ini, gitu. Akan seperti itu kah? Kalian yang penjual deh. Kamu lagi ini ya, kamu nggak produktif, gue kasih motivasi ya. Jadi gini loh ya, biar jualan. Nah, menurut kalian gimana? Kalau saya pribadi ada sedikit motivasi yang pasti Oke. masuk ya. Motivasinya itu eksternal atau internal yang terbesar? Dari luar atau dari kamu sendiri? Kalau saya pribadi lebih ke 50-50 sih kan. 50-50. Kalau saya dari internal, karena jualannya bersama, jadi motivasi internalnya sesak. Oke, profit ya, profit. Nah, terus yang kedua tadi apa namanya, feedback, consumer insight ya, kalau dibilang di bahasa marketing itu consumer insight. Nah dari dua hal ini kira-kira bakalan kelar nggak dengan cara teman-teman? Tadi ini bukan kita discuss ya, gue bukan nyalahin tapi ya kalau salah ya sorry, no offense ya. Cara teman-teman menyelesaikan masalah itu kira-kira masuk nggak buat reseller? Kira-kira masuk nggak? Kurang. Dari gini, gue kasih clue ya, nanti coba bisa didiskusikan sebentar lagi, atau kita diskusi bareng. Ini gini, setiap kali kalian membuat terobosan untuk sesuatu atau satu tujuan yang ini adalah objek. Nah, lihat dulu objeknya siapa, reseller. Oke, kamu jadi reseller dulu nih, baru kamu kasih insight atau masukan buat kalau gue jadi reseller gue akan kayak gitu. Bukan aku maunya gini, kamu harus terima, bukan seperti itu. Karena kita harusnya biasanya consumer insight ya, walaupun itu nanti akan ada 50-50. Karena perusahaan pasti juga punya misi ya, profit dan segala macam. Reseller juga punya itu. Nah, gimana cara jalan tengahnya? Jadi kalau gue bilang sih overall yang ini ya kayak, sorry ini teman-teman apa dulu ya? Setelah kelompok 5 berhasil memecahkan studi kasus yang diberikan oleh penguji, sekarang giliran kelompok 6 yang akan membahas studi kasus tentang produktivitas reseller yang dimiliki Rekaspot masih rendah. Bagaimana ya solusi yang diberikan oleh kelompok 6? Saksikan videonya berikut ini. Kami akan membahas hasil diskusi. Yang diskusi ini terdiri dari saya sendiri Latifa, kemudian Mas Syahrul, Mas Berli, Mbak Nadia, dan Mas Jogi. Dimana membahas tentang strategi dan inovasi guna meningkatkan produktivitas reseller. Di sini ada hasil diskusi kami. Di sini ada edukasi digital marketing secara online, di mana kita bisa menggunakan sistem lab. Sistem lab itu bisa kita lab lewat YouTube, Facebook, Google Meet, atau juga bisa lewat Zoom. Kemudian pada sistem lab itu kita bisa juga langsung mengambil video, terus kita mengadakan talk show dan juga podcast yang bisa kita sebar di akun media sosial kita. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Mas Jogi. Memang yang itu sendiri kita mengambil detail seminar. Nah, seminar ini dapat dilakukan melalui dengan lingkup per kabupaten ataupun yang lebih besar lagi per provinsi. Nah, sedangkan untuk pertemuan seminar ini bisa dilakukan selama 3 hingga 6 bulan sekali. Sedangkan untuk pematerinya bisa diambil dari para agen ataupun brand yang memiliki produktivitas yang tinggi, maupun para orang-orang yang menekuni bidang profesi mengenai penjualan maupun sosial media strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia.
metodenya adalah reward. Ini untuk memicu motivasi daripada reseller dan branch agent. Yang pertama adalah memberikan reward bagi 10 branch ataupun agen dengan produktivitas tertinggi. Kemudian karena jumlah reseller ini jumlahnya sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia, jadi untuk kemudian mengkoordinasikan dan meningkatkan motivasi daripada reseller, ini dibentuk tim dari masing-masing reseller sehingga reward ini akan diberikan kepada masing-masing tim dengan produktivitas yang tertinggi. Kemudian untuk reward selanjutnya adalah diberikan kepada masing-masing individu reseller yang mana sudah dilakukan oleh Reward Sport. Ya, jadi untuk yang ketiga menyiapkan modul ketika pendaftaran reseller. Ini tidak hanya berlaku ke reseller baru juga, tapi kita juga melakukan update terkait dengan modul materi bisnisnya ke reseller untuk ke reseller lama juga. Dan dari itu penyusunan modul sebagai fasilitas dalam itu pedoman reseller dalam menjalankan bisnisnya yang terdiri dari SOP, nanti juga ada strategi penerapan program promo, juga ada informasi tentang segmentasi pasar, product knowledge, teknis bisnis, teknis cara menjalankan bisnisnya, serta strategi marketing. Kemudian selain dari modul tersendiri itu juga akan disediakan PIC yang melayani dalam semacam bimbingan atau coaching dalam melaksanakan bisnis reseller. Bisa ditambahkan sama Mas Harus selanjutnya. Saya izin melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Mas Beril. Mas Berli, sebelum masuk ke coaching, kenapa kami memutuskan di nomor 3 ini mengenai edukasi dari branch ke agen itu kami menampilkan modul baik dalam bentuk online ataupun offline, karena kami memiliki pemikiran bahwa kami punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada agen ataupun reseller itu nantinya, supaya mereka juga tahu flow bisnis Regar itu bagaimana, target di tahun ataupun bulan yang berjalan itu seperti apa, sehingga mereka juga bergabung ke kita bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi harapan kita ke reseller tersebut. Kemudian lanjut ke coaching. Nah, coaching ini melanjutkan dari modul itu sendiri sebenarnya, yaitu memfasilitasi reseller yang kurang paham terkait modul ataupun edukasi yang kami berikan. Termasuk sejak awal ada edukasi digital marketing dan lain sebagainya melalui online ataupun offline nantinya, yaitu coaching di sini itu bisa melalui apa saja, bisa melalui chat by WA. Tapi apabila urgent kondisinya itu bisa calling atau bertemu secara langsung. Bertemu secara langsungnya pun ini ada dua, bisa bertemu secara pribadi ketika kondisinya memang benar-benar urgent ataupun ketika pertemuan rutin. Seperti itu. Mungkin sejauh ini hal tersebut yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Hatifah. Yang kedua di sini poin nomor 2 itu ada reward. Di reward tersebut ada dibentuk tim dengan produktivitas tertinggi. Maksud dari tim sendiri ini adalah tim untuk menaikkan produktivitasnya atau tim yang terbentuk dari branch dan agen atau seperti apa? Tim di sini isinya adalah reseller, jadi misalkan 5-6 reseller dibentuk satu tim, dan ini untuk memotivasi tim untuk memenuhi targetnya, sehingga reward yang diberikan adalah reward berbentuk tim. Berarti itu semacam kayak kelas tim, dan agarnya kayak pembagian kelas, kemudian reseller yang kelas ini misal mencapai target secara kumulatifnya dia akan dapat reward atau seperti apa? Iya, seperti itu. Jadi tim ini bisa di awalnya dibagi menurut agen-agennya sendiri atau dibentuk menurut pribadinya masing-masing. Lalu selanjutnya bisa setelah memiliki reward atau prestasi tersebut bisa dibentuk tim-tim tersendiri. Berikut pertanyaan gue. Ini dia sebenarnya tools ya kalau dilihat kayak menggunakan ini menggunakan itu, tapi targeting kalau boleh kalian sebenarnya harus bersama.
satu atau dua hal yang menurut kalian itu paling efektif untuk meningkatkan produktivitas reseller itu adalah dengan cara apa? Bukan cara sih, apa nih gitu. One things yang reseller tuh pasti bakal produktif langsung. Kalau apa? Kalau One thing yang sangat penting dari reseller yang bisa meningkatkan produktivitas menurut kami itu tanggung jawab brands untuk mempahamkan brand awareness buat si resellernya itu. Menjual brands, beda? Atau Fitri nggak sih? Nah, tiba dulu. kalau aku kan kayak ada targetnya tadi Mbak. Dari target itu kan Target apa nih? target penjualan. Kita ngasih ke target penjualan Ya, berarti target penjualan. Ya kalau penjualan segini nanti ada dapat ini loh. Sedangkan kan zaman sekarang orang diiming-iming kayak gitu kan masih banyak yang mau. Jadi apa? Target atau iming-iming? Target diiming-imingi target segini nanti kamu akan dapat apa namanya, dapat hadiah, bukan hadiah sih, dapat reward ini. Reward, oke, reward. Terus yang lain? Apa? Pertanyaan. Mungkin kalau saya sendiri dari motivasi misalnya Motivasi. Jadi Reward. reward. Dari pemahaman menjalankan bisnis reseller. Pemahaman. Oke. Setelah kelompok 6 telah berhasil memberikan solusi, sekarang saatnya kelompok 7 atau kelompok terakhir yang akan memecahkan studi kasus tentang strategi dan inovasi yang lebih efektif untuk menjangkau engagement user dengan advertising atau branding issue terstruktur atau buzzer. Bagaimana ya keseruan kelompok 7 dalam memecahkan studi kasus tersebut? Yuk cari tahu selengkapnya. Mungkin saya akan mengawali. Perkenalkan, nama saya Vita. Saya akan mengawali memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode apa yang digunakan untuk menjangkau engagement dari untuk user. Dan kami memutuskan dari kelompok untuk menggunakan metode advertising dengan metode search funnel. Yang pertama awareness. Ini merupakan bagian pertama kita dalam memberitahu kepada konsumen bahwa kita itu ada. Jadi kita memberikan advertising kepada konsumen dalam platform dengan nama perusahaan kita. Seperti itu. Yang kedua interest. Mungkin saya ingin menyampaikan terkait interest ya. Jadi interest itu kan bagaimana agar pelanggan tertarik. Jadi di sini itu kita poinnya membidik pelanggan itu kira-kira apa yang akan membuat mereka itu tertarik untuk melirik produk kita, dalam artian mengeklik atau masuk ke dalam landing page dari aplikasi yang telah kita sediakan tadi. Kemudian nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide inovasi dan strategi. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan Reka. Kalau selanjutnya itu setelah research itu kita tadi membahas tentang decision, yaitu proses penanaman produk kita kepada calon pelanggan. Jadi nanti juga akan dijelaskan lebih lanjutnya di inovasi dan strategi. Lalu yang selanjutnya ini ada action di mana akan terjadinya proses pembelian, di mana pelanggan itu tertarik dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian untuk inovasi dan strateginya, untuk yang pertama pada tahapan awareness tadi itu ada platform yang digunakan untuk menyampaikan iklan tersebut. Nah, iklannya itu nanti berupa konten-konten yang tentu saja update karena agar dapat menggait lebih banyak user untuk melihat. Kemudian itu isinya berupa budaya perusahaan maupun produk berjasa dari perusahaan tersebut. Dan hal tersebut harus dilakukan secara balance, jadi tidak boleh lebih berat salah satu. Jadi budaya perusahaan ada, produk dan jasa juga ada. Kemudian yang kedua, interest itu menurunkan ads terkait produk atau jasa. Hal ini dilakukan agar user-user itu lebih memahami terkait dengan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Saya ingin menambahkan lagi untuk
menimbulkan awareness dan interest, itu tentunya kita harus memberikan kepada pelanggan itu produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam platform biasanya Facebook atau TikTok itu kan ada algoritmanya, jadi seperti apa pelanggan itu jejak digitalnya kan ada. Misalkan sering membuka masalah bencana di mana, gempa di mana, kita harus tahu itu kan di platform biasanya sudah ada. Jadi kalau masalah produk misalkan itu tadi produk jersey misalkan, itu kan pastinya pembeli biasanya bergabung dalam grup Facebook, itu biasanya grup olahraga, itu kan ada grup voli, grup sepak bola atau yang lainnya. Dan itu menurut saya bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk meluncurkan ads kita supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembeli. Oke, kemudian mungkin saya ingin menambahkan terkait dengan inovasi dan strategi dari Interest. Kalau menurut kami, Interest sendiri kan tapi fokusnya bagaimana cara kita untuk menarik pelanggan. Mungkin hal ini akan lebih bagus apabila ketika merancang Interest ini kita membuat produk yang memiliki diferensiasi dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain. Dalam artian di sini itu supaya pelanggan itu bisa membedakan kira-kira apa yang menjadi keunikan dari produk kita dibandingkan dengan pesaing. Kemudian di samping itu ketika produk kita itu sudah beda dibandingkan dengan pesaing, nanti otomatis produk kita akan masuk ke dalam positioning di benak pelanggan. Dalam artian pelanggan itu akan ingat, oh di perusahaan ini produknya yang ini, seperti ini, inilah yang membedakan dari perusahaan lain. Kemudian tak lupa dari itu, walaupun kita telah melakukan diferensiasi dan tujuannya mencari positioning tadi, kita juga harus mempertimbangkan kira-kira segmen yang akan kita sasar itu yang mana, karena percuma kalau kita melakukan diferensiasi akan tetapi targetnya itu menyasar ke segmen yang berbeda. Dalam artian produk kita itu gagal untuk mencapai target, sehingga untuk segmen ini juga harus ditetapkan terlebih dahulu terkait dengan interest untuk melakukan ini. Ya, selain itu di sini tadi ada pengalaman satu dengan itu dan menjelaskan benefit dari produk dan jasa tersebut. Jadi selain itu kita harus menjelaskan dulu apa saja benefit yang akan diterima oleh calon pelanggan, seperti mungkin bisa gratis audit atau garansi 100% jika produk yang diterima itu cacat atau ada yang reject. Sehingga dari beberapa benefit yang kita jelaskan itu tadi dapat meyakinkan para pelanggan bahwa toko ini benar-benar bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sehingga pelanggan itu sendiri dapat belanja terus di platform tersebut. Titik order ya? Iya. Kemudian yang terakhir yaitu action yang berupa tindakan pembelian. Di sini nantinya setelah adanya tindakan pembelian tersebut, perusahaan bisa memberikan experience lebih kepada pembeli dengan cara mungkin memberikan reward kepada pembeli. Seperti contohnya tadi, apabila pembelian ke 100 nantinya akan mendapatkan mungkin free produk atau yang lainnya, agar nantinya itu si pembeli itu tertarik untuk membeli kembali di perusahaan tersebut karena mengetahui kalau di perusahaan tersebut itu ada reward tersebut. Selain itu juga adanya experience yang bagus dari perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih rekan-rekan sudah menjelaskan. Terima kasih teman-teman dari Intern. Kita akan menarik kesimpulan di sini. Jadi untuk kesimpulan dari kelompok kita lebih memilih advertising untuk metode kita. Karena apa? Menarik lagi, kita diberikan dua pilihan, advertising atau buzzer. Yang notabene buzzer itu lebih banyak untuk isu negatif di sini. Jadi kelompok kita setuju untuk memilih di advertising via platform atau sosial media dengan metode sales funnel yang kita paparkan. Sales funnelnya seperti apa? Di tahap awareness seperti yang saudara atau rekan kita jelaskan, di mana bagaimana caranya user atau calon pembeli kita tahu tentang keberadaan kita dengan cara strategi-strategi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tersebut. Lalu interest, bagaimana cara setelah awareness terjadi,
bagaimana cara kita menarik ketertarikan dari calon customer kita dengan menyelipkan ads di situ agar terarahkan ke landing page yang terjadinya akan decision nanti. Decision berarti pembuatan keputusan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, di mana bagaimana kita tawarkan benefit dari produk-produk dan jasa yang telah kita buat. Lalu action, terjadinya suatu klausul pembelian di situ. Jadi setelah pembelian terjadi, kita akan selipkan bagaimana action itu berkesan atau pembelian barang atau jasa kita berkesan oleh pelanggan dengan cara memberikan gift atau yang setelah rekan saya jelaskan tadi, gift atau seperti reward ya dari rekan saya yang jelaskan. Jadi setelah itu semua kita tampung via evaluasi. Kenapa decision action pembelian tidak terjadi, kita tampung ke evaluasi tersebut. Karena setelah masuk ke landing page pasti ada database yang dapat rekam. Jadi after sales kita callback para calon pembeli dan pembeli kita lebih enak. Jadi kita sudah mengambil kesimpulan, kita memilih metode advertising. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian memilih advertising sebagai metode yang lebih efektif untuk menawarkannya, membuat penawaran bla 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 dan seterusnya. Nah, konsep advertisingnya tadi juga sorry if I'm mistaken ya, cuman kalau yang gue tangkap adalah ada value perusahaan, benefit barang dan segala macam. Oke, di situ. Pertanyaan gue dari kalian sendiri deh. Kalian sendiri ketika kalian terpapar ads di platform media manapun yang kalian pakai, itu apa yang biasanya kalian lakukan? Baik, ya. Kalau saya sudah mengerti apa itu ads dari mana, saya akan mengklik karena saya sudah. Apa ads yang akan kamu klik? Kalau saya lebih ke produknya. Terserah. Saya ads pembelian, misalkan saya menyukai badminton, saya akan mengklik produk itu olahraga yang misalkan sepatu, raket, seperti itu. Ada? Kalau dari saya sendiri, sorry. Ada jenis ads yang kamu masih ingat nggak yang kamu klik? Maksudnya siapa pelaku, siapa yang ads? Brandnya, something. Kalau saya tidak melakukan pembelian, tapi mengklik ads-nya. Mengklik ads-nya? Iya. Karena saya tertarik. Oke, kalau saya berdasarkan pengalaman saya pernah ngeklik ads itu sesuai dengan jasa. Kebetulan jasa yang saya tertarik karena saya tertarik di bidang pasar modal, khususnya di investasi saham. Ketika muncul suatu ads yang berhubungan dengan pelatihan terkait dengan saham, cara bagaimana mendapatkan gain dan lain sebagainya. Nah, situ saya tertarik untuk mengkliknya. Nah, kemudian saya ngeklik, kemudian saya melihat fitur apa atau fasilitas yang ditampilkan itu apa saja, yang ditampilkan apa saja. Masih ingat nggak itu company-nya apa? Company-nya dia yang bikin ads, MI-nya apa? Oke, Mtrade. Mtrade itu dari Elon. Iya, tahu. Iya. Terus lanjut. Kalau saya biasanya kan dapat ads di Facebook, itu kan ada dari Shopee misalnya. Itu kan menampilkan biasanya apa yang sudah kita cari di Shopee. Misalkan kita butuh sepatu. Biasanya kalau di Facebook kan itu udah nyambung sama Shopee, itu yang tampil produk sepatu. Biasanya saya tertarik karena mungkin saya pernah mencari barang yang sama di Shopee. Pendapat dengan Mas Beta kebetulan. Jadi biasanya kalau apa yang saya cari di Shopee itu muncul juga di Instagram. Misalnya nanti ada tas atau berarti brand. Iya. Brandnya dari brand. Kadang ada brand juga, ada yang cuma berupa, misal saya cari tas, nanti yang muncul di Instagram saya itu iklan berupa tas gitu. Iya. Iklannya dari brandnya atau beda? Dari mana? Itu nanti biasanya iklannya cuma kayak dari tulisannya nanti dari Tokopedia misalnya seperti itu. Jadi nanti ketika diklik itu munculnya ke landing page-nya Tokopedia gitu. Harusnya seperti sama Mas Kita tadi, kadang juga ada notifikasi jadi kayak kenalan akan jadi produk-produk ini. Biasanya kalau misal saya tertarik akan saya buka, tapi kalau tidak tertarik saya buka, lalu jika saya tertarik kemungkinan beberapa kali saya juga membeli produk. Oke. Ya dari saya deskripsi dan cukup. Thank you. Apa mau ada tambahan? Mbak Musliha? Oke, dari kalian?
cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup, kunci teman-teman, tepuk tangan dulu buat